Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Sari dari kelas manajemen 22A ingin menjelaskan tentang kapilitan dan PKPU. Kapilitan secara bahasa berarti jauh atau bangkrut, yaitu suatu keadaan di mana sebuah dinyatakan pailit atau bangkrut melalui putusan hakim pengadilan niaga, sedangkan adalah PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Debitur yaitu seorang atau bukan badan hukum atau perorangan yang memiliki hutang dan berkewajiban untuk membayar. Kreditur yaitu orang yang memberikan hutang kepada debitur dan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan penagihan ke debitur. Hutang yaitu kewajiban berdasarkan perjanjian atau yang dimaksud dengan hutang mencakup pengertian yang luas, yaitu bernilai mata uang dan dapat ditagih. Sengketa dapat disebabkan karena hutang yang tidak dibayar oleh debitur. Pengertian kapilitan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kapilitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur, pailit yang pengurusan dan pembebasan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan pengawas sebagaimana diatur dalam ini. Unsur-unsur kapilitan dalam undang-undang ini diantaranya adalah sita umum, yaitu semua harta kekayaan milik debitur disita kemudian menjadi kewenangan kurator dengan pengawasan hakim pengawas. Apabila seseorang badan hukum dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim pengadilan niaga, maka semua aset dan hartanya disita. Selanjutnya menjadi tugas kurator untuk mengurus pembayaran atas hutang-hutang tersebut setelah semua aset harta dari pihak yang dipailitkan disita. Kurator ditunjukkan melalui putusan pailit. Tugas lain kurator adalah wajib memberi laporan kepada hakim pengawas yang bertugas mengawasi keseluruhan kegiatan kurator dalam menyelesaikan sengketa kapailitan tersebut. PKPU adalah upaya perdamaian antara debitur dan kreditur melalui proposal permohonan penundaan pembayaran hutang oleh debitur. Terdapat 3 jenis kreditur berdasarkan kelas-kelasnya dalam BW. Yang pertama, kreditur separatis, yaitu kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan terhadap harta pailit debitur. Kreditur preference yang memiliki hak berdasarkan undang-undang, dan kreditur konkuren yang penagihannya tidak berdasarkan pada hak kebendaan maupun dari undang-undang. Perbedaan antara pailit dan PKPU, yaitu dalam sengketa kepailitan, istilah untuk pihak yang menyelesaikan dan membereskan harta atau aset yang disita adalah kurator, sedangkan dalam PKPU disebut pengurus, yaitu bertugas mengurusi dan mengawasi seseorang atau badan hukum atau perusahaan dalam masa KPU. Dalam sengketa pailit, semua harta dan aset milik perorangan atau badan hukum dijual dan dilelang oleh kurator untuk melunasi seluruh hutang, sedangkan PKPU adalah seorang atau badan hukum atau perusahaan masih bisa menjalankan usaha dan harta aset yang dimiliki tidak dijual, melainkan segala pengurusan terkait aset dan hartanya harus berdasarkan izin dan persetujuan pengurus. Jangka waktu untuk sengketa kepailitan dan PKPU sangat singkat. Sengketa kepailitan berdurasi 60 hari kerja harus sudah diputus di sidang pengadilan niaga, sedangkan PKPU dalam jangka waktu 20 hari. Debitur yang diputus PKPU oleh pengadilan diberi kesempatan untuk memberikan penawaran perdamaian selama 27 hari, yaitu proses PKPU dari awal hingga masa PKPU berakhir di luar masa persidangan. Sedangkan untuk sengketa kepailitan tidak ada batasan waktu, yaitu hingga seluruh harta dan aset terjual dan seluruh hutang lunas. Dalam sengketa kepailitan, setelah keputusan pailit diproses dan diputus selama 60 hari, waktu untuk melelang harta atau aset untuk membereskan hutang tidak ada batasnya. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memiliki 2 prinsip berdasarkan 1131 dan 1132 BW atau KUHP per prinsip Paritatis Creditarium, bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap harta kebendaan debitur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.